menggunakan Jawhead. Kenapa dipaksa menggunakan Jawhead? Karena dari Beletron sendiri mereka ini bisa dibilang kuat banget ketika musuhnya lawan Jawhead. Karena ya kita tahulah dari Vivian sendiri dia jago banget untuk bermain Martis. Ya betul sekali, dia main Martis sudah kayak Aku tidak pernah berhenti berjalan. sih, tapi Matilda pun juga ikut di ban. Oke, berarti ini nggak akan ada hero-hero yang harusnya bisa Yes. lebih cepat, semua tapi dimensi, Beton Ella ternyata ada Yif keseimbangan. Parsha Aku open loh. dicipta- Ya, ini berbagi untuk support itu. sih jatuhnya. Kayak sama-sama ngebagi sama satu. Karena ya kalau GPX nge-ban salah satunya rugi. Weh, Le, le. really? San awal bareng sama Karina ini terlalu cepat gak sih? Kayak kalau biasanya kepik-kepik Sun itu kan lebih ke kayak pick 5 last pick gitu biar nggak bisa di counter, apalagi mereka adalah red side gitu ya. Tapi ya ntar Sunnya juga ganti jadi Parsha gitu kan. Jawhead Benar. bakal diambil, ini menjadi pilihan yang Masalah. bagus sih. Masalah, nggak mungkin enggak. Kalau mau Jawhead- belakangan juga nggak apa-apa sih. Ya, Parsha-nya Mereka udah- memanggilku dia nggak mungkin seorang lepas. pahlawan. Ya, Karena iya aku santunya menyelamatkan kembali lagi ya guys ya. negaraku dari Boleh, kehancuran. boleh. Tapi ini berarti Parsha-nya tidak akan mereka ambil dalam waktu dekat. Kalau Beletron Era mau maruk, mereka bisa ngambil ini. Taruh gol. Bisa aja sih. Cuma Bisa aja, tapi oke. Waktunya balas. baru aja dikasih. dibilang Oke. boleh. Ini menjadi cukup menarik tentunya, tapi buat GPX Ladies ini mereka harus sedikit memutar otak nih karena Yisan Sin sudah di-pick. Kalau mereka mau ngambil ibaratnya Saatnya assassin, berburu. ini agak sulit loh. Karena assassin di laning berat. Ya, betul banget. Ini tapi udah ketahuan nih, udah kebaca banget. Oke, gold lane-nya bakal diisi sama Parsha. Otomatis mereka juga harus tahu nih, oke, match up sama Parsha apa yang enak ya gitu kan. Dan ini udah ada 2 magical damage yang sangat sakit. Mungkin untuk ngambil satu pick off sebenarnya pengen banget ngeliat Kaja sih. Oke, pengen lihat aja juga. Tapi mungkin nggak sih kalau teorinya ya antara Ruby yang bisa dijadiin roam atau Parsha yang dijadiin roam. Parsha roam, Parsha roam. mending Yvi sih. Mending Yvi Kalau roam. emang mau roam. Oh ya, Mendingan Yvi. lebih ini ya skill setnya Ya. lebih Lebih enak. good sebagai support gitu ya, Betul. kayak CC-nya. Slow, Oh. areanya gede, nggak terlalu butuh item lah hitungannya. Kalau Parsha dijadiin roamer, lama sih kayak damage-nya malah nggak berasa. Oke, kalau begitu, kalau kita juga sudah ada Martis. yang Oke, akan Martis di sendiri. band Ruby udah pasti taruh tank. Harusnya 90% Ruby tank. Harusnya ya kalau udah kayak begini. Kita lihat juga tentunya dari Beletron Era masih ada training juga mungkin sajanya. Oke, Kagura. Nice band banget. Nice, Kalau nice. untuk Givi dan Parsha ini Kagura bener-bener nyusahin. Satu lagi sebenarnya kalau emang mau dibilang nyusahin Lunox sih. Karena bukan hanya karena Darkening ya, tapi kedua hero ini tuh jarang banget ya. Kalau Yivi mungkin ya dia masih bikin lah item-item defense untuk magical atau physical-nya, tapi Parsha jarang banget. Jadi 2 kali ultimate dari Lunox ini bener-bener bisa banget untuk dapetin kill ke arah Parsha ataupun Yivi. Betul sekali, dan kita juga akan menunggu satu lagi mungkin kalau boleh saja Lunox juga bisa. ya, Atau Chang'e. Oh iya, tapi kalau Chang'e kayak gak bakal juga gak sih diambil sama Beletron Era gitu Chang'e-nya terlalu banyak, apalagi GPX lagi masih butuh buat fitnya. Aku melihat banyak sekali Oh yes, bangsa. maksudnya Beletron yang Chang'e. nge-ban ya. Oke, Chang'e bisa, tapi kalau menurut aku mungkin Lunox yang bisa jadi di-ban sama Beletron Era. Ya, kalau Lilia dia bakal kalah rank banget harusnya. Di atas kertasnya Lilia itu bad pick banget untuk sekarang karena dia Betul. kalah range. Ya mungkin memang sustainnya oke, durability-nya oke, tapi ya untuk nyampe ke arah Parsha atau Eve itu susah banget. Benar, dan takutnya malah ditarik Uranus. dulu sama seorang Ruby, tapi telah udah ada bangkit. Uranus. Respect lagi buat LA. Harusnya LA pakai SW sih. Udah paling simple. LA Esmeralda, Cincau, Amafuni, Kajalunox sih. Aja Lunox. Kajalunox asik sih. Takut ketipisan nggak sih? Modal LA depan tumbal Modal biasa. LA. Dan LA melakukan tugas yang sangat dibutuhkan. Hashtag teori Nabrak depan. tumbal. Yes. Nabrak depan. Pokoknya Hashtag jangan teori mundur. tumbal. Mantap sekali teman-teman.
Kata dia kalau udah maju analognya suka hilang. Terus dia udah- Oke, Le. Gitu ya. Oke, analog hilang ya. Analog Sisa hilang. tombol skill doang. Sisa skill doang. Jadi Iya. attack doang bisanya katanya maju. Oh gitu, pakai apa ini ya target avatar tapi itu cuma nyerang doang ya. boleh, tapi tetap bakalan langsung aja di pick. Keabadian akan Nice choice membimbing. tentunya seperti kata Lim. Dia mendengar ada suara apa gimana? Kalau aja lah Enggak, asik Pak, banget maaf, sumpah. Pak. Otak coach. Oke. Ya, kan ada juga. Oh mungkin karena kita satu perguruan dulu kali ya. Oi, Jadi betul. otaknya sama pemikirannya. Ada ini ya, ada sisa-sisa dari suhu di sebelah Ya, saya. Tuh sisa-sisa dari perjuangan. Majapahit gitu. Perjuangan ya yang dulu udah sampai lecet-lecet, luka-luka dah. Banyak Iya, perjuangannya. siap jatuh bangun aku mengejar piala ya. Tapi kalau kita lihat juga dua terakhir butuh Fisik. fight yang tebal kan. Fisik dulu sih. Fisiknya belum ada nih. Labu-labu nggak tuh? Labu-labu. Itu boleh jungle apa? Berkelot. Oh, Link gak sih? Link ada Isan sih nggak enak nggak? Biarkan Nah, berikan mereka dah. mati. Soalnya nggak ada Mereka yang yang split membawa nantinya. tajam Kalau misalkan pedang. dia lance, Taktika. semuanya tim perang gitu kan. Nah, dan nanti kalau di split nggak enak sih sama Gamex Ladies. Nggak mau kejadian kayak Ele tadi kan? Jangan sampai. Oh, Zax kah? Zaska manis, jangan Zax bikin PHP. God. Jangan bikin PHP. Cincau ini Kimi lagi kalau mau atau iya Chang'e dari jauh lumayan enak tapi hati-hati sama Benedetta aja. Kalau misalnya Kimi mah di Alto Final Go hilang nggak sih? Iya. Susah buat jadi positioning lagi. Kalau Zax malah kayak lebih menarik, tapi tolong jangan PHP aja gitu ya teman-teman. Langsung aja di pick gitu loh. Zax Gitu. Zax safety sih. Oh. Ya kan? Wah. Ayo. Ayo. Kan? Nah, Aku kan? bilang Kekuatan Kajal dan Lunok wujud last pick asli asik. cahaya. Asik. Memang ini siapa? Ini kalau nggak Kido Awat. Berdua sih harusnya kombinasi Kiwat. Kiwat ya atau Masih kita. sama lah kita ya, masih bisa lah satu tim kali nanti. Sudah ada kode mengode, tapi kita akan lihat tentunya dari Bellator Era maupun GPX Ladies karena balik lagi drafting belum tentu memenangkan game. Menang draft belum tentu menang game karena di dalam drafting kalau misalnya tidak bisa memanfaatkan power fight-nya, tidak tahu cara bermainnya, tidak bisa mencari momen di dalam gamenya, apalagi drafting. Yes, betul banget. Dan ya, kalau misalkan memang yang sulit tuh sebenarnya kalau misalkan coachnya nih punya konsep, tapi konsepnya tuh gak nyampe sebenarnya. Itu dia yang akan kita lihat di dalam game yang ketiga pada Best of 5 Series Grand Final WISC antara Bellator Era melawan GPX Ladies. Skor sementara 1-1 dari kedua tim dan kita akan melihat bagaimana mereka bisa mengimplementasikan konsep yang sudah diberikan dari coach masing-masing tentunya. Oke, sementara kita lihat dengan starting purple buff, bisa dibilang Benedetta ini hero yang starting buffnya lumayan lama dan sudah ada Arrow juga yang datang mengganggu, membuat purple buffnya lebih keras dan blocknya dilempar. Oke, boleh. Ini lama banget lihat, keras banget buffnya. Betul, tapi kalau aku juga bisa bilang ya, ini buat seorang Ciwin sendiri dia kuat banget loh, bisa melempar badak, tumbang batu, apapun Berat itu. lagi kan. Iya, berat sekali dan ya, kalau ngelempar Benedetta mungkin enteng ya, kecil gitu kan. Gampang tentunya, tapi udah ada wow, buset 4 orang juga dari teman-teman GPX Ladies berkumpul di sekitaran area river, tapi Fundul sakit banget ya Funi karena point crystal dari seorang Cini tentunya. Iya, harus sedikit hati-hati dulu, jangan buru-buru, mainnya sabar dari kedua tim. Kan kalau kita lihat dari Bellator mereka yang harus main terburu-buru sih, karena mereka nggak boleh ngasih farming terlalu nyaman buat teman-teman GPX. Karena ya kita lihat dari hero-nya Parsia, kita tahu di 4 dia punya damage yang sakit. Gift kita tahu di 4 dia punya crowd control yang begitu besar. Ini harus dimanfaatkan untuk ngepres ke arah GPX-nya nanti. Iya, tapi ingat juga Bellator Era masih punya Parsia sebagai jaminan late game dan juga hero high ground dari Parsia dan juga Eve-nya. Oke, sementara kalau kita lihat ini di awal bakal agak pasif sih ya. Melihat dari jungle-nya juga di Kitchen dia nggak bakal terlalu banyak untuk tim. Sementara kalau kita lihat di mana Vivian sudah mulai di poke. Oke, mulai di-poke cukup sakit juga masih ada Power of Nature dan di-charge untuk mengimmunkan dirinya dari serangan ketika dari rival. Udah ada Alex Tuhan dan Boyfriend Slaughter. Langsung siap untuk menyeberang tentunya ke arah seorang rival, tapi sayang sekali percobaan untuk
mendapatkan turtle-nya belum bisa. Nice try Ele tentunya malah menjadi first blood. Muncul bakalan coba untuk menarik satu orang tapi sakit. bisa, ternyata cukup sakit. Malah hilang 4 orang dari Gapex Ladies. Double kill pun diamankan oleh Valandis dan juga seorang Vival. Wow, nice banget ini. Timing reward manipulation dari Cini benar-benar on point banget. Dan tadi emang damage dari Vival masuk semua juga. Sementara kali ini purple buff-nya berhasil dicuri sepertinya sama Vivian. Oke, dan kita juga udah ngelihat ada kamera dari Ciwin dari samping sana tentunya bermain dari jauh untuk ikut membela adik-adiknya yang tersayang. Tapi kalau kita lihat juga tentunya dari seorang Lunox milik Cincau, dia berada di area top lane sendirian, sementara kakaknya, kedua tetua dari kedua tim Ciwin dan juga Vivian tuh benar-benar beradu aja sih di area river ini. Tapi ya sayang sekali Hampir banget tadi. Memang dari power creator juga berdamage sih soalnya, jadi agak sulit gitu kan menyelesaikan DPS. Iya, agak susah memangnya, tapi seenggaknya Esmeralda bakalan terpaksa untuk pulang terlebih dahulu karena agak sekarat juga. Sementara itu Ciwin udah mulai datang tapi nggak bisa untuk ejector, dikasih barrier juga menghalangi untuk pulang. Tapi lihat dua batu ini saling beradu satu sama lain, tapi nggak masalah, yang penting mid lane-nya di clear dan habis ini mungkin mulai set up ke area turtle. Vended langsung menarik kali ini, dua player yang langsung karat. Coba dikejar kali ini sama Viva, bermain dengan pasifnya dulu, retribution dikeluarkan dan Sky menjadi korban, pastinya tidak bisa melakukan setup ke arah turtle. Wah, tapi kalau dilihat juga Earl-nya bakalan cukup nyaman karena dia masuk langsung ke jantung dari teman-teman Beletron Era. Ada juga reward manipulation yang dikombinasikan dengan sebuah Feather Airstrike. Biasanya kita melihat mereka berlawan dan kali ini dalam satu tim sangat sakit tentunya. Ini harus sabar dulu sih, karena memang dengan draft seperti ini Gapex di awal dia belum bisa ngapa-ngapain. Mereka masih kekurangan damage, mereka butuh farming. Tapi kalau misalkan sudah masuk mid game, yang harus berhati-hati malah Beletron. Karena dengan damage yang sakit, dengan ammo Vended pasti menarik ke arah Ele barusan. Namun tidak ada follow up damage lagi dan masih bisa survive. Kali ini turtle yang terbuka mulai di setup mungkin. Oke, turtle yang kedua ya tentunya. Tapi reward manipulation lagi-lagi slide-nya langsung dibuka. Udah ada Feather Airstrike juga. Kombinasi kakak adik membuahkan satu yang harus ditumbangkan oleh seorang Sky malahan. Tapi bakalan coba untuk balik badan sedikit. Ayo lo, lu lempar gue tadi, lu ngapain celek-celek gue? Gue udah bisa mentalin lu balik nih, tapi nggak jadi. Hampir. Baru hampir, tenang. Santuy, tapi Cincau juga kalau ditempuk sama seorang Vivian. Masih ada order plus juga, tapi one charge! Sakit sekali. Ciwin harus menyelamatkan seorang Cincau. Bakalan ditabrak juga. Dibalikin ternyata. Tapi kalau Vival yang datang beda cerita tentunya karena sekarang dia punya knife. Bakal coba untuk nge-kill. Masih ada satu buah ejector karena seorang Vival. Cukup sayang sekali malah menjadi double kill untuk seorang Vival. Ya, tapi kali ini kita melihat gimana turtle yang terbuka coba dimanfaatkan sama teman-teman dari GPX. Sebenarnya nice try juga, tadi udah terbang pas di atas, dia dapetin satu grok, namun ya memang harus mengorbankan dua. Namun kali ini turtle harusnya sih didapatkan secara free karena Polistarmu sudah masuk kali ini. Turtle yang berhasil diamankan, namun posisi dari Ele yang berbahaya sekali kali ini coba untuk dikejar-kejar. Bahkan reward manipulation di commit, ini cukup berbahaya dan harus mendapatkan killnya. Ele tumbang. Red team turret has been destroyed. Tentunya untuk seorang Ele, tapi nggak masalah, yang penting Enchanted Talisman sudah dia amankan untuk make sure bahwa mananya tidak akan habis dalam waktu yang dekat. Tapi buat teman-teman dari GPX sendiri sudah ada teror yang diberikan dari seorang Chell dengan adanya dia punya Feather Airstrike tadi, tapi masih ada order of Brilliance juga yang dia keluarkan ke belakang. Namun ada dua orang juga untuk ikut nge-trap di area Map Global, sepertinya akan menjadi bait dari GPX Ladies. Ya, betul banget. Sementara kita lihat di mana space yang tadi diberikan sama Ele, dia rela ninggalin minion dia di bawah demi datang dan benar-benar memang creating space biar buff purple ini nggak dicuri gitu kan. Sementara kita lihat di mana posisi dari Chell, dia free banget di top lane, dia benar-benar bisa dapetin farming yang dia mau. Ini harus diperhatikan juga nih, harus mulai dipanis karena nanti kalau memang terlalu free bakal jadi bahaya pastinya. Betul sekali, tapi lihat tadi Puni dan juga Sky coba sangat trap, sayangnya tidak Red team hero has been masuk slain. sama seorang Ele, tapi lihat itu Sky cukup berbahaya juga. Namun di belakang tingginya terlempar, berhasil ditarik tentunya oleh
seorang slain. Puni. Akhirnya Divine Judgment-nya berhasil mendapatkan satu orang, namun Ele tidak berhasil menimpa karena seorang Vival. Tapi balik lagi, itu adalah Benedetta yang kamu timpa. Itu saat memiliki mobility yang sangat tinggi. Yes, betul. Ada an eye for eye juga, malah bisa banget untuk kembalikan. Namun Emo Pendant bagus banget barusan dari Palamir, dan Arrow yang harus menjadi korban pertama nampaknya karena terlalu greedy sih tadi hitungannya. Oh iya, Hancur, hancur. Red team turret has been destroyed. Ladies, karena Bellatrix Era benar-benar langsung commit tadi ke area mid lane-nya, tapi Ele akan kembali lagi bertemu malah dengan seorang Chell ditemani oleh Viva. Masih ada Gini, masih ada Paladin. Sayang sekali, happy birthday Ele. Harus sedikit lebih sabar lagi, dan kalau misalkan kita dari Bellatrix, mereka memang harus seperti ini. Mereka harus galak dan menangin network sebisa mungkin sampai nanti nggak bisa scaling teman-teman dari GPX-nya. Benar, tapi yang harus diingat kalau misalnya GPX Ladies bisa scaling ini Sky-nya bakalan ngeri banget, Ele-nya bakal makin seru lagi, dan buat Cincau penetration turret has been destroyed. menghancurkan siapapun dari Bellatrix Era. Oke, dan mirroring adalah pilihan yang bisa banget untuk dilakukan untuk GPX kali ini. Namun hati-hati, Vivian sudah ada di bagian belakang, turretnya berhasil dihancurkan. Hati-hati dengan wall charge-nya karena sudah datang juga kali ini dari Vivian. Bakal dipotong jalan keluarnya kali ini, terlihat nampaknya dari Sky gak bisa kemana-mana. Sementara Cincau juga udah menggunakan Order Brilliant, dan dua pemain yang harus tumbang ternyata demi mendapatkan satu slate. Oh my god, bahkan tadi saya sempat terdiam sedikit, sepertinya dia sempat pasrah ataupun memang tadi sedang tersampuk sesuatu ya, karena abis dia diam, dia baru terkena crowd control dari Bellatrix Era. Dan kalau kita lihat juga tentunya di area mid lane, Puni bakal coba untuk mendefense, tapi Red team turret has been destroyed. Inap taruh di area oke. Oke, dan mulai terasa sakit, namun wait, satu second seperti ini tadi. Oh no, kali ini dibalikin dengan reward manipulation. Arlo yang coba dikejar, namun Ele udah mulai down lagi, darahnya udah mulai low banget. Arlo harus tumbang, ternyata dikeroyok 4 pemain. Sementara Vivalnya terkena shutdown. Apakah ini momen kembali dari GPX dengan shutdown ke arah Vival? Wah, ini bisa jadi tabungan tentunya, karena kalau melihat dari raut wajah Ciwin, dia bener-bener chill banget, santai, cool. Dia benar-benar berpikir dengan kepala dingin tentunya. Dan kalau kita lihat juga tentunya dari arah Purple Buff, ini bakalan langsung diamankan oleh seorang Sky. Endless Battle langsung diselesaikan olehnya. Yes. Tadi dari Bellatrix mungkin fokusnya terpecah sih. Niatnya mungkin Vival itu nahan damage-nya di depan gitu kan. Namun ya jangan lupa, Vival dengan itemnya. Oke, Ele ternyata berhasil di pick off lagi. Iya. Terkena happy birthday. Sepertinya dia memang tidak boleh kembali untuk sering-sering membuka bash karena terlalu banyak happy birthday yang terjadi. Mungkin niatnya coba untuk dapetin ini, tapi ternyata di dalamnya ada Chow juga, dan dia bisa dimanfaatkan oleh keduanya. Oke, dan kali ini Lord yang mulai di-set up. Sudah ada satu Mountain Joker yang dibuka juga, visionnya udah mulai didapatkan. Ini bakal bahaya banget kalau mau modify. Sudah ada Peter Extract juga menarik satu karena Cincau masih bisa order pilihan, namun Lordnya berhasil diamankan oleh Bellatrix Era. Paladin berhasil mendapatkan kill karena Cincau. Arrow yang bakal menjadi next target. Sudah ada Power of Center ditabrak lagi dengan Wild Charge. Ada barrier, tidak bisa kemana-mana dari Earl. Iya, nggak masalah. Yang penting 3 orang masih selamat. Jangan sampai lebih banyak lagi korban berjatuhan, karena pada ke depan mereka akan kembali hidup. Masih ada cukup waktu untuk teman-teman dari GPX Ladies untuk menunggu temannya sampai lengkap dan Oke, ini harus memanfaatkan di penjatuh sih. Karena ya kita tahu lah di mana ada Benedetta yang pasti maju ke depan gitu loh. Nah, ini momen yang yang harus dimanfaatkan sama teman-teman GPX, karena ya daripada susah-susah bikin momen, mending tunggu ada yang masuk satu, tarik bantai dulu, abis itu baru ganti target. betul sekali. Kan ini Paladin juga bawanya hobi banget untuk maju ke depan. Cuma yang ditakutkan adalah kalau misalnya udah ada Ele yang coba untuk nahanin 3 orang dari teman-teman Bellatrix Era. Bahkan tadi ada satu shutdown yang masih dia dapatkan terhadap seorang Paladin, namun Ele masih cukup strong, tidak bisa, masih ada sini cukup keras tentunya untuk bisa dihadapi. Flicker ternyata, dan coba untuk dilempar ke belakang. Vivian yang menjadi target, namun backup dengan reward manipulation yang cukup baik. Kali ini turret yang masih bisa diselamatkan. Oke, ada satu combo tadi ya yang bisa terlihat juga
juga dari flicker dan juga ejector, tapi memang kalau kita lihat teman-teman dari GPX sendiri harus kembali ke dalam base untuk mendapatkan darahnya. Kita sekarang team harus turret has menyalakan been destroyed. inhibitor saja untuk kali ini. Yes, betul banget. Inhibitor masih tinggal dikit banget itu darahnya sebenarnya. Hati-hati sama split push. Namun ya ini defense-nya cukup solid sih sebenarnya. Ele itu tadi critting space-nya benar-benar gila. Betul. Tapi ya untuk komitnya Beleton juga keren sih. Mereka benar-benar komit. Oke, kita lepas, udah biarin kita kejar Ele dulu. Akhirnya mereka semua satu suara, satu pemikiran. Kompak banget sih jadinya. Betul sekali. Mungkin mereka emang udah kayak, yaudah kita matiin Ele aja. Mungkin Ele adalah kunci Waduh. GPX. Tapi kalau misalnya di Happy Birthday lagi bersama dengan seorang Shell, ini loh yang gak mau masuk ke dalam rumput, menghilang dekat dalam rumput juga diculik. Pusing kepala Barbie. Yes, ini harus pelan-pelan sih karena memang damage-nya udah sakit banget dari Shell-nya. Sementara Valanir, hati-hati, Valanir di lot sebelumnya dia agak sedikit offset, langsung ditarik sama Funi gitu kan, dia dapetin satu kill karena Valanir di momen yang lot tadi. Jadi jangan sampai terulang kalau bisa dapat dari Falling Star Moon dari Ele. Oh, Travelers-nya keluar. T-Fate ternyata nice play dari Shell. Masih ada Al juga di bagian depan, coba bertahan dengan Conceal melarikan diri, namun double kill Israel berhasil mendapatkan double kill dari Shell. Oh my god, niatnya menabrak malah ditabrak balik tentunya, dan Shell kalau kalian lihat menggunakan Veteran Strike-nya gak peduli ada Ele di sana. Pokoknya tembak dulu sampai habis baru pusingin Ele-nya. Tadi kebait sih Travelers dari Sky. Karena ya kita lihat kalau dia coba dipancing. Akhirnya Falling Star Moon masuk, dia mau ngasih follow up di Travelers. Nah. Tiba-tiba di rumput ada Shell kan. Betul, dan itu malah jadi momen yang dia manfaatkan banget tentunya. Dan sekarang teman-teman dari GPX Ladies sudah kembali lengkap berlima, tapi lihat Ele, dia benar-benar coba untuk melindungi Orange Buff yang menjadi hak dari seorang Sky, tapi seringkali di-invade oleh teman-teman dari Beletron Era. Yes, betul banget. Nggak dikasih free lah ya bisa dibilang. Yes, ini adalah hak asasi hero gitu loh. Tapi memang adanya pencurian pun kita tidak bisa menyalahkan gitu, karena ya buffnya ada. Ya nggak bisa disalahin masa Iya. Yagi mau masuk penjara karena kamu kenapa masuk penjara? Saya nyuri buff, Pak. Oh, aneh banget. Hukumannya berapa? Wah, ukurannya tidak boleh bermain Mobile Legends. Wala, ini berbahaya juga tentunya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat juga tentunya Chiwin bener-bener deh memberikan vision rela mati berkali-kali tentunya. Tapi yang emang menjadi kesulitan adalah dari teman-teman GPX Ladies sendiri. Mereka harus cari cara untuk bisa feature nangkap Cinichel dari satu paket, atau coba untuk nge-bait mereka satu-satu. Sebenarnya damage-nya di Shell. Ininya ini sakit ya, sakit lah pasti sakit dimana ini di depan Falling Star Moon. Masuk kali ini dari Ele, langsung sakit banget damage-nya. Buset, gak ketahan kalau kayak gini, nampaknya dikejar terus menerus dan Ele harus tumbang duluan. Namun sudah ada order brilian juga. Di sisi lain L-nya harus flicker, dikasih Conceal dulu, coba dikejar kali ini L-nya juga harus tumbang, double kill berhasil diamankan. Oke, cincau pun bahkan sempat terlihat sepertinya sedikit oleh seorang Vivian dan bisa Free. tebak lokasinya, tapi Lord bakalan coba dihabiskan. Ini adalah Lord yang kedua. The Joker, awas. Awas, aman, the aman, Lord. sengaja ditunggu. Makanya tadi dia masih sempat geser sedikit dari rivalnya supaya nggak kena ke area Lordnya. Tadi tiba hujan api kan, tiba-tiba dapat Lord. Aduh, hujan api itu emang kadang-kadang berbahaya. Betul sekali memang. Tapi dia ada bottom lane, bakal coba untuk di-clear dulu. Melihat dari item editionnya, gimana nih Lim? Kalau band editannya Vivo sih udah tajam banget. 12.000 bahkan uangnya. Ini benar-benar buat dia benar-benar jauh banget sama yang lain karena ya dia dapetin skill yang dia mau, dia dapetin jungle yang dia mau, dan pemilihan yang cukup apa ya, dibilang cukup stabil lah. Dengan 2 item defense ini membuat dari Vival semakin prima lagi ketika nanti mau nabrak ke lain. Betul sekali, dan lihat juga tentunya untuk teman-teman dari Beletron Era, mereka sudah mulai kembali datang untuk melakukan pressure karena Lord sudah berada di area top lane, sudah akan langsung nge-charge. Red team Runtuh base juga turret has tentunya, been tapi Kaya destroyed. berada di area mid lane, harus berhati-hati. Masih ada Feather Attack juga dikeluarkan oleh seorang Shell. Teori ancaman aja untuk zone out tentunya. Dia harus di flickerin sih karena dia nggak ada ini loh, nggak ada flicker ataupun ya dari
shell-nya. Jadi Uh-uh. benar-benar Red harus team base share. turret has Iya. been Dengan adanya satu destroyed. flame shot ya mungkin flame shot bisa defensif, tapi ya Red balik team lagi base masih bisa turret has been dikagetin. destroyed. No, dan kalau mau sih harus momennya sekarang. Mumpung Paladinnya lagi nggak punya armor Aduh, dan Sky. tentunya, tapi Federal Strike-nya sudah kembali lagi langsung muncul menggunakan Pink by Pink tentunya, tapi masih ada Reward Manipulation yang digobol bareng dan tentunya bersama dengan teman-teman yang lain, tapi nggak akan bisa bertahan lama tentunya di tengah formasi dari teman-teman di Valentron Era. Ele harus dipaksa untuk defense bersama dengan 4 orang lainnya dan GPX Ladies. Ele yang flame shot. belakang masih ada flame shot juga. Ya, tidak saja menyenggolkan seorang Ele, namun Hijau ini juga harus di take down. Oh no, ini bahaya banget, base-nya mulai terekspos. Vivian fokus ke objektif, Sky-nya masih bisa mundur dan Ele berhasil ditumbangkan, menyisakan Sky kali ini base-nya terbuka dan 2-1 Israel. Beletron take the game 3. Wow.